Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Zona Dialog, kembali lagi bersama saya Zikra Fadila Alpariska dalam podcast Zona Dialog. Ada kisah di setiap peristiwa. Oke, sahabat Zona Dialog, hari ini saya ditemani oleh bintang tamu yang spesial, perempuan cantik berprestasi di salah satu universitas di Provinsi Bengkulu. Boleh dong kita langsung kenalan sama bintang tamu kita. Oke, halo sahabat, perkenalkan nama saya Elvi Nurul Hasanah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ya, oke. Sahabat Elvi. Ya, Oke, sahabat ini asalnya dari mana? oke, asal saya dari Bengkulu Utara, tepatnya di Kota Argamakmur. Ya, boleh kita kayaknya komunikasinya dua arah kayak gini. Boleh. Oke. Asalnya dari Bengkulu Utara, tepatnya di Argamakmur ya. Ya. Oke, Elvi ini berapa saudara? Kalau Elvi dari 3 bersaudara dan kebetulan Elvi anak bungsu yang ketiga. Oke, Ya. 3 saudara dari anak ketiga dari saudara. Oke. Berarti yang pertama sama yang kedua ini udah menikah? Sudah. Oke. Berarti tanggung jawabnya cuma fokus sama Elvi doang. Tinggal Elvi aja nih yang difokuskan sama orang tua. Kalau boleh tahu ini pekerjaan orang tuanya ini apa di daerah ini? Oke, kalau ibu ini ibu rumah tangga. Oke, baru mau naik. Kalau bapak ini kerja di Palembang saat ini. Kerja di Palembang ini kerjanya apa? Ibu PT gitu mbak. Itu dia. Oke, untuk PT berarti ini jarang pulang ya? Iya, jarang pulang sekali ya. Berarti sosok Elvi ini jarang ketemu sama ayah? Ya, kalau dari kapan ya? Dari mungkin sebelum Elvi kuliah, mulai di sana. Oke, berarti jarang ketemu sama ayah. Jarang komunikasinya sama ayah ini gimana? Mungkin kalau sama Elvi itu jarang sih mbak. Kalau sama ibu mungkin lebih ke nyamiin kayak misal bapak nelfonin ibu, jadi aku juga ikut ngobrol bareng. Oh gitu. Oke deh kalau gitu. Ini Elvi kuliahnya di Universitas Islam. Oke, ini pas Universitas Islam Fatmawati Soekarno. Pakai Soekarno nggak ini? Iya, Soekarno. Oh, Soekarno. Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu. Wah, Mahasiswa semester 7 loh saat ini. semester akhir. Berarti udah nyusun ini ya? Iya. Iya, udah nyusun. Oke. Kalau boleh tahu ini kegiatan Elvi selama kuliah dari semester 1 sampai semester 6 ini gimana? Oke, untuk kegiatannya Elvi pernah ikut organisasi juga, HMTS Himpunan Hima. Hima dari Piawon ini tadi. Iya, dari Piawon dan selanjutnya memasuki ke Sanggar karena di Piawon ini ada sanggarnya nih. Sanggar. Ya, di sanggar ini ada apa aja? Ada beberapa mungkin terkait dalam bidang Piawon ya, ada tari, ada musik, musik itu dol yang sering kami tampilkan di acara-acara kaki. Oke, berarti sosok Elvi ini juga salah satu mahasiswa yang pernah ikut menari-menari gitu ya? Ya. Berarti menari di salah satu kegiatan-kegiatan di kampus gitu. Oke. Untuk Elvi sendiri, kalau masalah nari-nari ini udah lama? Kalau nari sih penarian itu mungkin dari awal kuliah nih, mulai dari ini. Nah, kalau sebelumnya itu bisa dibilang itu jarang. Wow, cinta ya. Itu masuk sanggar tari ini sendiri itu gimana? Apa memang kemauan Elvi sendiri? Apa itu ada pemilihannya atau gimana itu? Oh itu, kalau waktu itu sih mbak, mungkin Elvi berpikir bahwa kalau kita mengikuti atau bahkan ini kegiatan apa sih biar nggak kosong mengisi nah di situ kebetulan waktu itu ada seperti pengumuman dan siapa nih yang mau ikut seleksi tari untuk acara waktu itu kalau nggak salah yudisium mbak. Iya, yudisium. Itu pertama kali Elvi ikut tari. Waktu itu iseng-iseng kayak yuk diajak kawan gitu kan ya. Nah setelah itu
Elvi iseng-iseng ikut karena untuk mengisi waktu luang. Elvi pikir ini baru semester awal nih, harusnya Di semester 1 gitu ya? iya di semester awal tuh kan Elvi pikir ini mau perbanyak relasi atau bahkan kawan itu mungkin bisa membantu untuk kedepannya karena baru masuk kan. Belum banyak kenal sama teman-teman, jadi Elvi pikir di sini manfaatnya untuk mencari pertemanan. Nah dari situ Elvi ikut nih. Nah setelah itu kebetulan Elvi juga terpilih di dalam Berarti di dalam seleksi itu Elvi terpilih untuk mengikuti di tarian wisuda yudisium. Berarti dari sanalah karir penarian ini dimulai. Oke, setelah yudisium berarti sering diajak untuk tampil menari itu. Iya, yudisium pernah juga, acara wisuda juga pernah. Nah di sini Elvi tuh dikenalkan banyak diajak oleh salah satu dosen juga. Yang pertama ada Kapolri Elvi, yaitu Bunda Patika. Yang kedua ada Bunda Ovi, dosen tari memang di situ. Diajak terus tuh kayak Elvi bisa tidak tari di acara ini. Jadi dari situ dikasih keonen dengan kedua dosen ini untuk mengisi acara-acara lain. Oke, selain kegiatan menari di kampus, pernah menari di mana gitu? Di luar pernah sih Pak, cuman itu memang undangan dari kedua dosen ini tadi. Iya, karena memang mungkin udah dikasih kepercayaan berarti itu kan, karena Elvi juga udah bisa dibilang cukup sering untuk mengisi acara-acara tersebut. Setelah lama menggeluti bidang tari ini, perasaan Elvi gimana lihat ya? Gimana ya? Awal-awal tuh kayak tari itu sepertinya hal yang mudah mungkin ya, kalau lihat kayak ini bayarnya enggak ada. Aku lihat aja kayak menari itu, apalagi kalau misalnya bener-bener orang yang enggak bener-bener kaku banget untuk menari. Tapi kan memang kayaknya ada bener-bener bakat tersendiri gitu. Skill dari setiap orang itu kan beda-beda ya kan Mbak ya. Mungkin dari situ sih Mbak. Dari kegiatan Elvi menari-nari gitu, apa aja yang kira-kira udah Elvi dapatkan gitu? Oh di Piot ini ada pernah sih Mbak diajak syuting juga di BRFB. Oh ya? Iya, dongeng. Untuk acara dongeng itu Nanti dulu Mbak. Oh my god. Nanti dulu. Bener ya? Oke, sebentar. Oke, Elvi setelah menggeluti dunia tari ini, kira-kira apa aja yang udah Elvi dapatkan gitu? Oh, selain tari itu ya Mbak ya. Ini kebetulan Elvi juga pernah mengikuti acara untuk mengisi dongeng di BTV. Oke. Itu juga diajak dosen, itu Bunda Yeyen. Terima kasih Bunda, kalau Bunda nonton. Berarti pernah mengisi dongeng di BETV ya bersama dosennya tadi Bunda Yeyen. Iya. Terus gimana itu pengalamannya di BETV itu? Berarti itu langsung ketemu sama anak-anak atau ngadep kamera kayak gini? Kalau itu awalnya memang ditawarin nih mau sama anak-anak langsung atau gimana. Nah karena Elvi ini mungkin belum pede ya di depan kamera, jadi Elvi minta mungkin di kamera aja langsung. Wow, berarti mau mencoba hal baru ya? Itu ya? Karena itu pertama kali. Iya, sana kali Elvi syuting. Iya, syuting kali. Dia bisa dibilang ya. Ya. Berarti udah melanjut ya ini pengalamannya sampai ke BTV. Dan jangan lupa itu karena kalau di Elvi. Berarti program studi pendidikan Islam anak usia dini ini sangat membantu kita mengeluarkan skill-skill dan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Mulai apa aja sih kemampuannya bisa dikembangkan dalam prodi ini? Oh banyak sekali nih Mbak. Mungkin nih teman-teman nih di rumah yang mungkin bingung nih mau masukin jurusan apa sih gitu kan ya. Kami Elvi menyarankan untuk yuk kita masuk di prodi Piot. Kenapa harus Piot? Karena di sini tuh banyak sekali skill atau kemampuan yang kita dapatkan nih Mbak. Mungkin dari pola asuh anak kita dapat di situ. Skill kita untuk menari ada, untuk menyanyi ada. Nah jangan salah, di Piot itu bukan hanya kita cuma tepuk-tepuk aja, bukan hanya cuma tepuk anak soleh atau bahkan tepuk
semangat. Tapi bener kok, Iya, banyak sekali orang-orang tuh yang ngeremehkan kerjaan guru TK. betul sekali. Amat sih guru TK nyanyi-nyanyi doang. Iya, terus Iya. Padahal nggak tahu ya gimana apa ya perjuangan jadi guru TK itu awalnya menghadapi anak-anak, terus harus mengeluarkan semua potensi yang ada di dalam diri anak itu kan. Iya. karena apa ya Mbak, bisa dibilang pendidikan anak usia dini itu fondasi awal kita untuk membangun gimana stimulasi atau perkembangan anak, mau dibawa kemana nih anak nih itu kan. Iya. Selain pendidikan di rumah dan di sekolah di TK inilah pendidikan awal anak akan dibentuk. Iya, betul sekali. Oke. Dan tergantung bagaimana guru mendidik anaknya juga akan gitu kan Mbak itu. Berarti program studi pendidikan Islam anak usia dini ini sangat apa ya? Wow banget gitu ya. Ya, cuman banyak orang lain yang bahkan malah menganggap salah ya, Anggap remeh dan itu bakat seolah-olah gitu dengan program studi. dan juga nih Mbak, mungkin apa ya, meskipun kita mungkin tidak jadi guru di sekolah atau formal luar format, kita bisa dimanfaatkan di ilmu kita untuk anak kita. Tidak mesti kita untuk jadi guru atau bahkan di sekolah-sekolah, kita bisa jadi guru di untuk anak-anak kita. Jadi bisa Perempuan yang nantinya akan menjadi seorang ibu. iya, seorang ibu, orang tua. Menjadi seorang ibu, menjadi apa ya? Sekolah pertama madrasah pertama. Iya, madrasah. Iya. Jadi kalian laki-laki ini kayaknya udah mencari pasangan apa ya yang udah menempuh pendidikan anak usia dini ini sangat penting sih kayaknya. Oke, selamat nanti kita lanjut lagi. Baik Mbak. Setelah tadi di bidang tari, di bidang dongeng, selain itu ada lagi nggak ini kegiatan-kegiatan yang Elvi lakukan di dalam kampus selama 6 semester ini kira-kira? Oh itu ya, mungkin apa ya Mbak ya, musik. Nah itu salah satu juga bergitar. Oh bisa gitar juga. Bener-bener deh sama kita kali ini. Udah pintar nari, dongeng, bisa main gitar juga sahabat. Oke, itu karena saya dari program studi pendidikan anak usia dini. Oke, balik lagi ke sana. Iya. Jadi teman-teman nih, saya ingatkan lagi yang belum atau bingung untuk memasuki jurusan mana, coba kita untuk memasuki jurusan kiautan di sini kayak. Ini bisa main gitar ini waktu udah di kampus atau memang dari dulu udah bisa main gitar? Ini dari dulu memang pengen nih Mbak, kayak karena saya orangnya seperti kayak mencoba hal baru, kayak ini kayaknya keren nih ya, perempuan main gitar tuh jarang kan ya Mbak ya. Tapi waktu SMP tuh pernah tuh kayak ini kok susah banget, sampai beberapa mungkin karena tidak ada bimbingan atau bahkan guru dari situ gitu, jadi agak susah. Setelah itu udahlah kayaknya nggak bisa nih. Nah setelah itu dan kebetulan saya masuk di program PAUD ini tadi, dan diharuskan untuk bisa memainkan alat musik Minimal 1 alat musik. dan saya tidak mau, jadi kita harus berusaha kan deh. Minimal 1 lagu deh kuasain. Iya, itu the work. Oke. Nah, selama ini kira-kira LC gimana nih mau bagi waktu antara kuliah dan kegiatan-kegiatan LC? Ini kemarin kan pernah masuk juga HMPS itu, himpunan mahasiswa program studi. Setelah itu ikut kegiatan nari-nari ini, pasti sering ya diajak-ajak gitu ya. Jadi gimana nih bagi waktu, mana tugas kuliah pasti banyak ya. Bukan lagi, aduh ya. Kalau ini kita memilih dari sepertinya kalau kuliah memang tanggung jawab kita. Dan kalau kita mungkin udah diberi kepercayaan sama orang, itu juga tanggung jawab kita. Nah di sini kita memilih nih yang mana benar-benar kita mendesak Mbak. Oke, standar prioritas ya. Jadi misalkan nih mungkin jika kita ikut organisasi boleh, cuman jangan condong situ. Jadi kita harus bisa membagi gimana kita di sini waktu ujian atau bahkan kita dibutuhkannya di sini. Kita harus melihat di mana yang paling kita
dibutuhkan di situ. Nah, jadi misalkan di perkuliahan nih waktu masuk kita ujian, nah kita harus ikuti ujian dulu baru kita masuk ke organisasi. Oke. Kalau saya ada slogan nih Alvin. Gimana Mbak? Organisasi nomor 1 kuliah utama. Oh itu. Harus sama ya kan Mbak. Dia itu kan standar prioritasnya tuh sebenarnya sama. Iya. Ya. Karena ini sama-sama mengasah kemampuan yang ada dalam diri kita. Ya, tetapi ya itu tadi harus bisa kita pintar-pintar memilih urgentnya kemana. Iya, betul. Kan? Kalau kira-kira masih bisa lah kita izin 1-2 ya masih bisa. Gak apa-apa kok sebenarnya, iya kan. Kalau di organisasi kita menjadi ketua panitia atau bahkan ketua acara, mungkin kita lebih memilih sini karena memang tanggung jawab kita lebih besar di Udah organisasi harus pintar-pintar membagi waktu dan tahu kalian prioritas kita di mana. Oke, selanjutnya ini untuk pola pengasuhan orang tua Elvi di rumah ini gimana? Dari kecil sampai Elvi sampai sekarang itu gimana kira-kira? Kalau pola pengasuhan gimana ya Mbak ya? Mungkin pola asuh orang tua itu semuanya baik, tapi tergantung anaknya bagaimana menyikapinya atau bahkan memberikan feedbacknya. Ini kita langsung kasih contoh di Elvi nih. Kira-kira ya salah pengasuhan orang tua Elvi dulu terhadap Elvi ini gimana? Salah satu contohnya mungkin jika menurut Elvi itu buruk, mungkin menurut orang tua itu baik. Nah, salah satunya ini ada kita tidak boleh keluar malam. Nah itu benar-benar taat gak nih? Gimana ya? Ini kalau ibu nonton gini, ibu ini untuk semua rahasia Elvi di sini nanti ya. Aduh, ini jangan sampai ini oversharing nih jadi. Oke. Kalau itu di situ mungkin kita lihat nih kayak misalkan anak-anak yang sering keluar malam, ya mungkin 1-2 kali kita bisa kayak udahlah nggak usah. Tapi kita ini anak bisa nih keluar malam, tapi kok saya enggak. Nah, ada muncul rasa ini mana jauh buat kan nggak dilihat sekali-kali nggak apa-apa pasti kayak gitu kan sih. Tapi setelah Elvi pikir lagi dan Elvi kebetulan di PIOT ini ada mata kuliah dengan pola asuh orang tua, Elvi mendalami juga ternyata dari situ Elvi tahu nih maksud orang tua seperti ini itu apa, maksudnya ini apa. Jadi bukan karena pola asuh orang tua yang seperti ini tuh jelek, bukan karena mengekang, tapi mungkin itu karena dia ingin menjaga, melindungi kita gitu kan. Ini kasih sayangnya. Iya, kita seperti itu sih Mbak. Tapi terkadang kita sebagai anak ini kayak menganggap aturan-aturan yang orang tua kita buat itu seperti kenyaman gitu, malah membuat diri kita kayak merasa tertantang gitu. Pasti kenapa sih nggak boleh ini? Harus coba deh, iya kan? Nah itu kayaknya apalagi anak-anak zaman sekarang itu kayaknya benar-benar deh. Semakin dilarang itu semakin jadi. Iya, itu juga boleh. Ya, lingkungan juga sih Mbak. Tergantung lingkungan yang ada di semuanya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira di program studi pendidikan Islam anak usia dini ini ada pelajaran apa ya yang bisa nanti tuh kira-kira yang paling melekat nih sama LP? Pelajaran apa? Pelajaran apa ya? Mungkin dari pendidikan anak usia dini ini kita bisa tahu bagaimana perkembangan anak mungkin Mbak. Setelah itu kita bisa gimana sih nih menjadi orang tua yang baik untuk anak. Ada di sana. Iya. Nah, teman-teman di rumah. Ini kayaknya promosi lagi Alvi ini ya. Iya, karena meskipun kita tidak menjadi guru di sekolah formal itu tadi, nanti kita akan bermanfaat di keluarga itu tadi Mbak, untuk anak kita sendiri nantinya ya. Ya, sekali lagi, ulangin lagi itu nanti kan bahwa kita itu akan bermanfaat di keluarga itu tadi. Oke, LT, sejauh ini kira-kira yang memotivasi LT untuk tetap bertahan sekarang ini apa ya kira-kira? Ini semester 7 ini ya. Soalnya kan aku yakin juga nih kalau semester 1 sampai 6 tuh nggak mudah ya. Pasti melewati banyak bener kayak tantangan, hambatan. Terus apa nih yang memotivasi Elvi untuk tetap berada di sini, untuk tetap kuat, untuk tetap menjalani harinya? Ini akan diselesaikan nggak kira-kira?
pasti dong Mbak, ini pasti. Insya Allah tahun depan. Amin. Pakai apa nih? Motivasinya yang pertama yaitu orang tua. Iya, orang tua. Nah, bagaimana tadi Elvi ceritakan bahwa bagaimana kerja kerasnya orang tua untuk membiayai Elvi kuliah. Nah, di awal ini Elvi sebenarnya udah kayaknya nggak usah nih kuliah. Cuman karena orang tua nih, ayolah, kenapa nggak dicoba? Berarti ke kuliah ini atas dorongan orang tua ya, berarti nggak sekali. Awalnya nggak mau kuliah ini, udah kayak misalkan ini uang nih banyak keluar nih, soalnya karena orang tua juga udah mungkin sudah lumayan ini, usianya sudah lumayan rentan juga. Elvi mikir udah kayaknya mungkin memang Elvi kerja aja gitu awalnya. Iya, cuman lebih milih kerja ya karena dorongan, dan kebetulan kakak nomor 2 ini juga kuliah. Nah, jadi kata orang tua itu juga bilang gimana ya, Elvi kuliah lah katanya kan, mumpung orang tua ini masih sehat, masih bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan Elvi kuliah. Kenapa tidak katanya? Oke, Elvi coba. Dan karena Elvi juga anak ketiga, jadi anak bungsu ya. Jadi kalau kata orang harapan terakhir, harapan terakhir dari orang tua ya. Oke. Nah, Elvi, setelah kuliah ini kan sebentar lagi mau selesai nih ya, amin. Iya, amin. Oke, nanti harapan Elvi ke depannya tuh gimana nih? Harapannya gimana ya? Untuk saat ini mungkin kita selesaikan kuliah dulu. Oke, kita tahap satu ya. Ini belum kali satu-satu selesai kuliah, terus mau apa nih? Ada nggak? Udah ada gambaran ke depannya mau apa? Nah, kalau Elvi ini maunya langsung mungkin cari pekerjaan karena ada 1-2 sekolah mungkin ya udah kenal, jadi mungkin Elvi bisa untuk di situ. Cuman di sini ada dorongan kakak kedua untuk coba ambil 1 tahun lagi kuliah. PPG. Oh iya PPG. Betul, karena kalau dulu bilang SMA mau apa nih? Jadi SMA. Iya, gini zaman sekarang S1 aja bisa apa sih? Gitu. Iya. Dan sekarang udah mau S1, ternyata ini bisa apa lagi nih S1? Bener-bener zaman ya, perubahan zaman sangat keras ya. Kakak kedua ini menyarankan untuk udahlah lanjut aja setahun lagi atau 2 tahun lagi. Iya, PPG. Oke, berarti satu-satu yang akan Elvi jalani itu tamat kuliah, lanjut PPG. Oke. Setelah itu kira-kira gambaran kedepannya ada nggak nih? Mau nikah dulu apa gimana? Waduh, kalau itu sih saya itu belum sih Mbak, belum ada gambaran mau nikah ya? Belum. Ini umurnya berapa sih kalau boleh tahu? Oke, tadi belum kenal ya? Oh iya, belum ada. Kelahiran 2003, jadi saat 2003 ini ya 21. Oke, 21 kalau selesaikan kuliah dulu terus PPG. Ya, mantap-mantap 24 ya, sekarang lah ya, masih bisa untuk menjalani karir. Betul sekali. Tapi jangan sampai terlena umur orang tuanya udah mulai tua. Iya, oke. Kalau orang tua sih nggak menekankan untuk harus kerja dulu atau harus kuliah dulu selesaikan ya. Itu tergantung kan, kayak mau sudah selesai kuliah mau nikah terserah. Orang tua seperti itu sih Mbak. Dia apapun yang Elvi ambil, apapun yang Elvi putuskan, itu mereka selalu kukuh. Oke. Jadi mungkin dari pola asuh itu Elvi itu seperti mau mencoba kalau ini seperti ini mau nyoba ini dan ada dukungan dari orang tua. Jadi dukungan orang tua itu adalah sangat penting, nomor 1 ya. Bukan orang tua yang akan memotivasi diri kita itu untuk lebih maju, untuk mencoba hal baru. Ya, betul sekali. Oke, sejauh ini kira-kira menurut Elvi apa sih yang tantangan yang paling berat di dunia perkuliahan ini? Tantangannya apa ya? Mungkin faktor lingkungan juga sih Mbak. Faktor lingkungan ya. Mungkin gini, kalau orang bilang berteman sama penjual parfum akan terbawa angin. Iya, betul. Itu slogan yang sering kita dengar. Tetapi kalau menurut Elvi, tidak perlu kita tuh seperti pilih-pilih yang ini baik, yang ini buruk, atau bahkan yang ini sering maaf omong sifatnya, atau bahkan dia sifat-sifatnya kurang.
Bisa, tapi nggak yang penting kita semua itu berteman, tetapi kita jangan mengikuti atau mencontoh hal-hal yang buruk itu tadi. Ini dia dan semua. Tapi kan emang pengaruh lingkungan ini sangat kuat. Iya, itu tergantung dari diri kita sendiri, Mbak. Bagaimana membatasi bisa mengontrolnya ya. Betul sekali. Oke, Elsie, ya kira-kira nanti ini kan harapan kedepannya pasti akan menikah nih ya. Oh iya betul. Dari program studi pendidikan Islam anak usia dini, kira-kira harapannya nanti ketika menikah mendapatkan pasangan seperti apa? Kebetulan karena kami dari ini akan menjadi seorang ibu yang baik, insya Allah. Ya, Ibu pasti jadi ibu yang baik ya. Harapannya kan seperti itu. Iya, harapannya seperti itu. Dan saya juga berharap nanti yang jadi suami atau bahkan ayah dari itu calon ayah dari anak-anak saya ya memiliki tanggung jawab semua. Tanggung jawab itu tadi. Tanggung jawab seperti apa nih yang kamu butuhkan? Yang pertama itu nggak luput dari nafkah, ya nafkah dan juga pekerja keras. Oke, laki-laki yang bekerja keras. Seperti apa ya? Kalau zaman sekarang PNS nomor 1 kali ya. Kalau bilang nanti sekali PNS nomor 1. Tapi kalau menurut aku enggak sih Mbak. Yang penting dia mau pekerja keras, mau bertanggung jawab, mau menafkahi, dan dia tidak lupa tanggung jawabnya sebagai orang tua atau ayah, suami, bapak. Iya itu tadi, kayak benar-benar. Karena hakikatnya perempuan itu membutuhkan seorang lelaki yang pekerja keras, yang mau bertanggung jawab atas dirinya dan keluarganya. Oke, Elsie, untuk terakhir ini boleh dong kasih tips dan harapan nantinya untuk teman-teman Zona Dialog. Tips apa nih Mbak? Yang mana? Tips gimana caranya untuk membagi waktu, terus harapan itu teman-teman itu gimana sebagai perempuan yang nantinya itu akan berkarir, akan menjalankan kehidupan berumah tangga seperti itu. Oke, tipsnya mungkin kita selesaikan dulu di bidang pendidikan kita. Mungkin tidak perlu bucin atau bahkan sibuk mencari sana sini laki-laki untuk perempuan di luar sana. Karena jika kita mengembangkan skill kita atau bahkan kemampuan kita, itu nanti akan datang kok laki-laki. Ya dan benar pasti. Iya, laki-laki yang melihat kita nggak kita harus mencari laki-laki atau bahkan bucin. Apalagi kita belum selesai kuliah nih. Nah, kalau LC ini selesaikan dulu pendidikan, baru carikan ijazah dulu. Oh ya, ijazah dan selesaikan dulu ijazah, lanjut ke Iya. Baik sahabat-sahabat Zona Dialog, itulah tadi bincang-bincang kita bersama sahabat Elsie yang ternyata tidak selain cantik, tapi memiliki kemampuan yang cukup banyak. Oke, sahabat Zona Dialog, kita sebagai perempuan itu harus memiliki jiwa yang optimis dan mempunyai kualitas diri yang baik. Itulah bincang-bincang kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi sahabat Zona Dialog. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Oke, see you.